Saya percaya saudara diberkati pada saat ini juga. Sama seperti saya telah merasakan kasih Allah di dalam kehidupan saya. Saya bangga memiliki Tuhan seperti Dia. Saya bangga memiliki Yesus seperti Dia. Oleh sebab Ia telah menjadi penjaga, pelindung, pemelihara, penyedia segala kebutuhan dalam berbagai kegiatan kehidupan di dalam dunia ini. Saya berterima kasih kepada saudara oleh sebab saudara mau mendengarkan pekabaran ini. Berterima kasih kepada Tuhan sebab Tuhan mengirimkan kuasa Roh Kudus-Nya, menggerakkan hati saudara, menyisihkan waktu untuk belajar firman-Nya pada saat ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin membahas topik secara khusus kepada saudara dengan satu judul, berapa besar Anda mengasihi Yesus. Saya ingin baca kepada saudara di dalam Kisah pasal 21 ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-13. Bila saudara ingin membacanya, saya ingin saudara membaca sejenak di dalam hati saudara. Bila mana saudara sedang mendengarkan namun Alkitab saudara tidak di samping saudara, maka saya mohon supaya saudara bisa mengambil sejenak Alkitabnya. Karena ini adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Ada banyak orang yang mengasihi Yesus, tetapi pertanyaannya adalah apakah benar-benar mereka mengasihi Yesus atau tidak? Ada banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi belum tentu ia mengasihi Yesus. Dalam Kisah pasal 21 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Ini adalah kisah tentang Rasul Paulus. Sebelum ia mengenal siapa Yesus Kristus, ia adalah seorang yang sedang mengejar-ngejar orang Kristen. Ia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tapi saudara-saudara, dalam pertemuannya dengan Yesus Kristus, mengubah segala sesuatu perilaku hidupnya, mengubah pikirannya, mengubah perilakunya, mengubah kata-katanya, dan semua kehidupannya ia baktikan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dalam berbagai pekerjaan pelayanannya, saudara-saudara, ia mengalami berbagai hal-hal yang tidak menyenangkan. Ia difitnah, ia disiksa, ia dipenjarakan. Tapi ia katakan bahwa aku rela melakukan segala sesuatu. Aku rela diikat, aku rela disiksa, aku rela dihina, dan lain sebagainya. Karena Yesus Kristus. Bahkan ia katakan saudara-saudara, mati sekalipun aku mau demi nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, ayat ini mengungkapkan kehebatan dan kekuatan kasih Rasul Paulus kepada Yesus yang tidak tertandingi itu. Ada begitu banyak pria dan wanita di dalam sejarah gereja Kristen yang kita lihat di dalam Alkitab. Sebagian besar mereka tercatat di dalam Alkitab, tetapi sebagian lagi saudara-saudara tidak tercatat. Saya berharap suatu saat nanti ketika nafir berbunyi, Yesus datang segera ke dalam dunia ini, menjemput kita, maka kita akan bertemu di sana. Walaupun di dalam Alkitab tidak semua tercatat nama mereka, tetapi kita percaya bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan di sana karena mereka juga percaya kepada Kristus Yesus. Seorang mungkin memiliki karunia besar, tetapi jika ia tidak mencintai Yesus, ia sama seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, gong yang berkemerincing. Saudara-saudara, orang yang mencintai Kristus
adalah pria dan wanita yang dibutuhkan oleh gereja pada saat ini. Saya ingin bagikan beberapa hal bagaimana caranya kita mengasihi Yesus Kristus sepenuh hati kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, saudara-saudara, Tuhan katakan dalam firman-Nya, barang siapa yang mengasihi aku, ia harus menuruti perintah-perintahku. Persyaratan pertama untuk mengasihi Yesus adalah ketaatan. Tuhan Allah membutuhkan ketaatan, saudara. Bukan hanya sekedar pengakuan menjadi orang Kristen. Pergi kemana, di mana saja pergi, saudara-saudara, lalu hanya mengatakan Kristen. Tidak, saudara-saudara. Saya mau katakan bahwa menjadi seorang pengikut Yesus Kristus bukan hanya sekedar nama saja, melainkan dibutuhkan ketaatan. Kata ketaatan, penurutan yang terus-menerus. Dan ini tidak mengenal batas tempat, tidak mengenal batas waktu, di mana saja, tiap jam, tiap detik, mau pagi, mau siang, mau malam, tengah malam, atau di mana saja, waktu senang atau sedih, tetap memiliki ketaatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah membutuhkan pribadi, wanita, dan pria di zaman sekarang ini untuk menuruti perintah-perintahnya. Dan yang dibutuhkan adalah ketaatan. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah terjadi ketaatan, maka langkah berikutnya adalah akibat dari ketaatan itu. Yang pertama adalah dimurnikan. Orang yang benar-benar mengasihi Yesus Kristus, maka ia harus dimurnikan. Yesus adalah kudus. Ia sangat membenci dosa, saudara-saudara. Itulah sebabnya ia selalu meminta kepada umat-umatnya, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, bawa kepada Yesus Kristus. Tuhan katakan, akuilah dosamu supaya saya setia dan adil. Tuhan juga katakan, saudara-saudara, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, Tuhan akan putihkan, saudara-saudara. Jadi orang yang benar-benar taat kepada Kristus, menuruti firman-Nya, maka dengan sendirinya Allah sanggup memurnikan dia. Ini yang dibutuhkan, kemurnian kehidupan yang dibutuhkan oleh Yesus di zaman sekarang ini. Kenapa? Kita tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah kalau misalnya saudara tidak dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Ya. Tidak akan pernah. Saya ingin bacakan kepada saudara dalam 1 Petrus pasal yang pertama. Saya rindu saudara dapat membaca ini. 1 Petrus pasal yang pertama, saudara-saudara. Ayat yang kedua, 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Karenanya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat yang ke-15, saudara-saudara. Demikianlah sabda Allah. Ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupanmu, sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kamulah kudus sebab aku kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kerinduan daripada Allah Bapa kita membuat kita supaya kita menjadi umat-umat Allah yang kudus. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus.
Kita tidak akan pernah mungkin akan masuk ke dalam kerajaan surga dengan tubuh yang kudus, yang tidak kudus ini. Dengan pikiran yang tidak kudus ini. Dengan hati yang tidak kudus ini. Bagaimana mungkin kita akan ke sana, saudara-saudara? Sebab Allah itu adalah Allah yang kudus. Ia mau, saudara-saudara, saudara menjadi umat-umat Allah yang dikhususkan oleh Tuhan untuk hidup menjadi kudus di hadapan Allah. Bagaimana caranya kita memiliki kehidupan yang kudus? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting dalam kehidupan kita umat-umat Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulailah sekarang dalam kehidupan berlaku setialah kepada Tuhan. Tinggalkan semua dosa-dosa yang tidak disenangi oleh Tuhan. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan kekejian yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Tinggalkan semua pemikiran-pemikiran, tingkah laku, perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Berbuatlah baik supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Kalau proses ini kita lakukan setiap hari, saudara-saudara, maka dengan sendirinya ketika kita meninggalkan dosa, maka kita akan memiliki kehidupan yang kudus di hadapan Allah yang maha tinggi. Saudara-saudara, Allah mengajak saudara bukan saja taat kepada firman-Nya, bukan saja taat kepada perintahnya, tetapi ia juga saudara-saudara mengharapkan saudara memiliki kehidupan yang kudus. Pertanyaannya lagi adalah, apa yang membuat kita memiliki kehidupan yang kudus? Saya ingin baca kepada saudara dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Saudara mungkin pernah mendengarkan ayat ini. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Jadi alat untuk membuat kita menjadi kudus di hadapan Allah adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ini menguduskan kita? Ya, pada saat kita belajar tentang firman-Nya, saudara-saudara. Pada saat kita mengetahui maksud-maksudnya. Pada saat kita menuruti segala perintah-perintahnya, maka dengan sendirinya dosa itu akan jauh daripada kita. Dosa itu akan lari daripada kita. Tuhan menginginkan kita memiliki kehidupan yang kudus. Bagaimana caranya? Hanya melalui firman-Nya, saudara-saudara. Tuhan katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan ini, tidak ada yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, belajarlah firman. Pelajarilah firman, bertumbuhlah dalam firman, lakukanlah firman, supaya saudara memiliki kehidupan yang kudus. Itu langkah yang kedua. Langkah pertama tadi adalah ketaatan, yang kedua adalah dimurnikan, yaitu memiliki kehidupan yang kudus. Berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana supaya kasih kita semakin besar, semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Saya rindu membacakan kepada saudara dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik
orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia diperlengkapi. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Cinta kepada Yesus akan mendorong kita untuk mempelajari firman Allah. Cinta kepada Yesus mendorong kita belajar firman Allah. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 sampai ayat yang ke-17 tadi. Tuhan katakan dari kecil kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang diilhamkan oleh Allah. Dari sejak dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak pernah berubah, saudara-saudara. Apa gunanya? Firman Allah diberikan kepada manusia. Ayat yang ke-16 dia katakan. Untuk menegur kita ketika kita berbuat dosa. Supaya kita berbalik dan kembali kepada Allah. Menginsafkan kita supaya kita berbuat baik, saudara-saudara. Ini hal-hal yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan manusia di zaman sekarang ini. Tinggalkan semua dosa-dosa, tinggalkan semua kejahatan, tinggalkan kebencian, tinggalkan dendam, tinggalkan kemarahan, saudara-saudara. Tapi kasihilah Tuhan Allahmu sama seperti dirimu sendiri. Dan pada saat engkau mengasihi Allah dengan benar, maka engkau akan mengasihi manusia, orang-orang yang ada di sekitarmu. Dengan kasih kita kepada Yesus Kristus, yang ketiga, akan mendorong kita untuk belajar tentang firman Allah. Saudara pernah membaca dalam buku Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Tuhan katakan, mereka yang mendengarkan, mereka yang membaca, mereka yang mempelajari, mereka yang menuruti firman Tuhan itu, Tuhan katakan kepada mereka, mereka itu adalah orang-orang yang paling berbahagia di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat, cinta kepada Yesus akan mendorong kita untuk memiliki persekutuan dengan Dia. Ini yang keempat, saudara-saudara. Yang pertama tadi adalah cinta kepada Yesus mendorong kita menuruti atau mentaati semua firman-Nya. Kemudian cinta kepada Yesus mendorong kita memiliki kehidupan yang dimurnikan atau yang dikuduskan. Dan yang ketiga, cinta kepada Yesus akan mendorong kita untuk belajar tentang Dia. Belajar tentang Dia. Siapakah Allah itu? Siapakah Yesus yang kita cintai itu dalam kehidupan kita? Dan yang keempat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Cinta kepada Yesus akan mendorong kita untuk bersekutu dengan Dia. Bersekutu dengan Dia setiap hari. Saudara-saudara, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti kebiasaan oleh beberapa orang. Tetapi marilah saling menasehati, saling menegur, saling giat melakukan menjelang hari Tuhan yang sangat dekat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetapi bersekutulah dengannya setiap hari di dalam kehidupan. Yang kelima, cinta kepada Yesus mendorong kita untuk memiliki keserupaan dengan Kristus Yesus. Sekali lagi, cinta kepada Yesus Kristus mendorong kita memiliki kerinduan atau satu kehidupan yang serupa dengan Kristus Yesus. Dalam firman-Nya, 2 Korintus pasal 13 ayat 11. 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Berusahalah untuk menjadi sempurna. Allah menginginkan kita memiliki kehidupan
yang sempurna di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keenam, cinta kepada Yesus mendorong kita untuk bekerja baginya, melayaninya, bersaksi tentang pekerjaannya kepada seluruh dunia. Dan yang ketujuh, saudara-saudara, cinta kepada Kristus mendorong kita untuk berkorban baginya. Ayat yang ke-8, cinta kepada Yesus Kristus mendorong kita supaya kita bersaksi baginya. Yang terakhir, saudara-saudara, cinta kepada Yesus Kristus membuat kita untuk tetap menjadi murid-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, seberapa besar Anda mengasihi Yesus Kristus dalam kehidupanmu, seberapa besar Anda mengasihi, mencintai firman-Nya, seberapa besar Anda mengenal Yesus Kristus. Kalau kita mengasihi Yesus, maka kita harus taat kepada seluruh firman-Nya. Kalau kita mengasihi Yesus, maka kita harus memiliki kehidupan yang dimurnikan. Kalau kita benar-benar mengasihi Yesus, maka kita harus mempelajari firman-Nya. Kalau kita benar-benar mengasihi Yesus, maka kita harus belajar bersekutu dengannya, mengenalnya setiap hari, bekerja baginya. Maka niscaya, saudara-saudara, Anda benar-benar seorang yang mengasihi Yesus di dalam kehidupan. Orang yang mengasihi Yesus adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Tentu saja setiap orang yang berkenan kepadanya, ia pasti mengingatnya pada saat ia datang ke dalam dunia ini. Ia mau, saudara-saudara, pada saat ini mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara, dimanapun Anda berada untuk hidup dengannya. Maka belajarlah kita memiliki karakter yang disempurnakan dalam Kristus Yesus. Kalau kita benar-benar mengasihinya, maka belajarlah akan firman-Nya. Saya rindu pada kesempatan ini, ingin mengetok hati pintu saudara-saudara, dimanapun Anda berada pada saat ini, supaya saudara benar-benar mencintai Yesus Kristus, mencintai firman-Nya, dan belajar mengasihinya. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Orang inilah kehidupan yang kekal itu, bila mana mereka belajar untuk mengenal Yesus Kristus. Maka, saudara-saudara, jika saudara mau merelakan untuk mengasihi Yesus Kristus dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya, ia juga, saudara-saudara, akan berkenan menjadikan dirinya sebagai Allah dan Tuhan kita selama-lamanya. Saya rindu saudara berdoa di dalam hati, meminta pembaharuan kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya membantu saudara untuk mengasihinya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, pengasih dan penyayang, Engkau datang ke dalam dunia ini dalam penjelmaan-Mu sebagai Allah menjadi manusia, supaya kami boleh hidup bersama dengan Engkau. Engkau telah memperkenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan kami telah mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus karena keselamatan itu. Berkatilah kami dengan firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, supaya firman ini mengubahkan kehidupan kami, memiliki kehidupan yang taat, memiliki kehidupan yang menurut, memiliki kehidupan yang dimurnikan